Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah wajib kita dan sunnah kita pada hari ini. Semoga amalan kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan terbaik kita. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPA. Insyaallah hari ini kita masih mempelajari tentang suhu. Tapi kita akan membahas tentang skala suhu. Bagaimana cara menghitungnya? Berikut penjelasan dari Ustadz. Skala suhu, ya. Berapa suhu tubuh manusia sehat? Ya, kamu akan menjawab 30 derajat Celcius. Huruf C, kependekan dari Celsius. Salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kegiatan di atas merupakan metode yang dilakukan untuk menentukan skala pada termometer. Dengan cara demikian juga, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur membuat skala termometer. Kelvin merupakan skala suhu dalam satuan internasional atau disingkat SI. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki oleh benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Perhatikan gambar berikut, ya. Di gambar yang pertama itu derajat Celcius, ya, di mana mulai dari 0 sampai dengan 100. Nah, 0 di sini adalah sebagai titik beku air. Sedangkan 100 derajat Celcius adalah titik didih air. Maaf, yang bawah titik beku air, ya. Untuk derajat Celcius itu 0 derajat. Berikutnya gambar kedua yaitu 30 derajat Fahrenheit sampai dengan 212 derajat Fahrenheit, di mana 32 itu adalah titik beku air dan 212 pada derajat Fahrenheit adalah titik didih air. Sedangkan pada termometer Kelvin, ya, derajat Kelvin di sini mulai dari 273 Kelvin sebagai titik beku air dan 373 Kelvin untuk titik didih air. Sedangkan Reaumur mulai dari 0 sampai dengan 80, di mana 0 adalah titik beku air dan 80 adalah titik didih air. Selanjutnya, berdasarkan gambar di atas, hubungan antara skala Celsius, skala Kelvin, dan skala Fahrenheit dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di kotak yang pertama yang Ustadz kotakan warna merah ini adalah untuk mencari, ya, untuk mencari derajat Fahrenheit. Jika diketahui skalanya di derajat Celcius, maka rumusnya adalah 32 ditambah 9/5 dikali suhunya. Nah, buka tutup kurung adalah derajat Fahrenheit. Jadi yang dicari adalah derajat Fahrenheit, yang diketahui adalah derajat Celcius. Baik, yang kedua adalah derajat Celcius yang diketahui untuk mencari Kelvin, di mana rumusnya adalah T ditambah 273. Maka ketemu hasilnya adalah untuk mencari Kelvin. Berikutnya adalah untuk mencari suhu derajat Reaumur. Jika diketahui suhunya dari derajat Celcius, maka rumusnya adalah 4/5 dikali T atau suhunya. Berikutnya adalah untuk derajat Reaumur yang diketahui suhunya dan yang dicari adalah derajat Fahrenheit. Ya, F-nya di sini yang dicari.
Jadi rumusnya adalah 32 ditambah 4/9 dikali T atau suhunya. Berikutnya adalah yang diketahui derajat Fahrenheit untuk mengetahui derajat Celcius. Maka di sini adalah rumusnya ya. 5/9 dikali buka kurung derajatnya atau suhunya T dikurang 32 derajat Celcius. Berikutnya adalah untuk Kelvin yang diketahui suhunya untuk mencari derajat Celcius, maka T atau suhu yang diketahui dikurang 273, maka dapatlah hasil derajat Celcius. Berikutnya adalah yang diketahui adalah derajat tremor untuk menentukan derajat Celcius, maka rumusnya adalah 5/4 dikali T atau suhunya, maka ketemu hasil derajat Celcius. Berikutnya yang terakhir adalah untuk derajat Fahrenheit diubah menjadi derajat tremor, maka rumus yang digunakan adalah 4/9 dikali T dikurang 32 tutup kurung, maka ketemulah hasil untuk suhu derajat Reaumur. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, jika suhu benda 75 derajat Celcius, maka suhu benda tersebut dalam Kelvin adalah, nah, tadi kita sudah sebutkan rumusnya ya. Jika diketahui derajat Celcius, yang dicari Kelvin, gimana caranya? Kita kembali lagi. Gimana? Celcius mencari Kelvin. Baik. Rumus yang digunakan adalah yang ini. Ya, adalah T ditambah 273 derajat Kelvin. Ya, T derajat Celcius sama dengan T ditambah 273 Kelvin. Jadi suhunya berapa? 75 derajat sama dengan 75 ditambah 273 Kelvin, maka hasilnya sama dengan ya 348 Kelvin. Berikutnya, hitung suhu yang ditunjukkan termometer Reaumur dan Fahrenheit. Nah, yang ditanya Reaumur dan Fahrenheit. Jika termometer Celcius menunjukkan 30 derajat. Perhatikan berikut. Penyelesaiannya adalah kita tulis diketahui dahulu ya. Diketahui adalah suhu derajat Celcius berapa? 30. Yang ditanyakan adalah Fahrenheit dan Reaumur. Gimana caranya? Baik, satu persatu. Untuk derajat Celcius ke Fahrenheit, rumusnya adalah 32 ditambah 9/5 dikali 30. Dari mana 30? Yaitu derajat Celcius. Ya, ini sudah diketahui derajat Celcius. Maka hasilnya adalah, nah kita bisa bagi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Itu bisa kita coret ya, 30 dengan 5. Hasilnya berapa? 6. Maka tinggal diubah 32 ditambah 9 dikali 6. Mana bilangan dahulu yang melakukan perhitungan adalah bilangan yang perkalian terlebih dahulu. Ingat, ini prinsip matematika ya. Perkalian didahulukan baru penjumlahan. Jadi 32 ditambah 9 kali 6 berapa? 54. Maka hasilnya adalah 86 derajat Fahrenheit. Nah, ini ketemu yang Fahrenheit. Untuk yang Reaumur bagaimana? Ya, untuk yang Reaumur, ya 30 derajat Reaumur rumusnya adalah ya di sini 4/5 dikali T. T-nya berapa? 30. Perhatikan. 4/5 kali 30. Di sini bisa kita coret lagi. 5 dengan 30-nya yaitu 6. Maka tinggal kita masukkan angka 4 dikali 6. Maka hasilnya sama dengan 24. Sehingga untuk derajat Reaumurnya adalah 24 derajat Reaumur. Sampai di sini paham? Ya, insya Allah jika kalian sudah paham, maka nanti akan ada latihan soal yang akan Ustadz berikan. Jika belum, kalian bisa japri Ustadznya. Tanyakan di mana letak materi yang kalian belum ketahui atau belum kalian pahami. Ya, demikian materi kita pada hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.